Ya oke guys, Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki dan pada video kali ini tanggal 27 Mei 2023 gue akan membahas salah satu saham yang di-request oleh salah satu teman kita di YouTube ya, yakni adalah saham Malindo Feedmill. Jadi saham ini adalah saham yang gue sendiri tertarik dan mungkin gue akan membeli di beberapa waktu ke depan ya, tapi tentu saja ini bukan ajakan jual atau beli ya guys. Nah, sebelum itu kita akan bahas dahulu main ini plusnya di mana sih, kemudian minusnya di mana. Dari yang minusnya dulu. Jadi ini kita langsung ke laporan keuangannya aja guys ya. Dia ekuitasnya di tahun 2019 itu 2 triliun, laporan keuangannya dalam ribuan. Jadi lu perlu tambahin nolnya 3, kira-kira begitu. Kemudian ekuitas tahun 2020 itu 1,9 triliun, turun sedikit ya, tapi nggak terlalu banyak dan itu wajar karena di pandemi. Tahun 2021 dia 2,0 triliun, tahun 2022 dia 2 triliun, sekarang tahun 2023 dia turun lagi. Jadi sebenarnya dia secara ekuitas nih minusnya guys ya, ekuitasnya tidak bertumbuh secara signifikan. Nih, itu yang pertama. Tapi sebenarnya yang banyak orang lihat, yang kedua adalah nih, yang kedua, lu bisa lihat di sini guys, di indikator ROE, kemudian di indikator ROA-nya, net profit margin-nya, dia ROE-nya dahulu. Dia 7% di tahun 2019, kemudian tahun 2020 dia minus 1,9% karena memang rugi. Tahun 2021 dia 2%, tahun 2022 dia 1%, 1,2, sekarang minus lagi karena di tahun 2023 kuartal 1 ini minusnya dari saham main cukup dalam. Dia IPS-nya kalau gue nggak salah sampai minus 77 guys. 77 perak per lembar. Ya kan? Nah, minus 77 perak per lembar. Ini cukup dalam. Kalau misalkan dilihat dari sahamnya, ya sahamnya turun akhirnya. Balik lagi, tadi kan kita membahas ROE ya. Net profit marginnya juga. Sebenarnya kalau dilihat guys ya, di tahun 2019 itu tahun terbaiknya dalam sekitar 4 tahun terakhir, 4 tahun belakangan. Dia net profit marginnya 2%. 2020 dia minus, 2021 dia 0,6%, tahun 2022 dia 0,2%. Jadi sebenarnya kalau bisa gue katakan ini bisnisnya bisnis capek nih ya. Ini minusnya. Yang kedua, bisnis capek. Yang ketiga ya tadi indikator ROE-nya, ROA-nya, kemudian net profit margin-nya, kemudian gross profit margin-nya tidak menarik. Karena ada loh guys, orang yang hanya melihat indikator 4 tadi di RTI. Banyak. Dia melihat ROE-nya bagus, net profit margin-nya bagus, gross profit margin-nya bagus, dia beli. Kalau misalkan dia nggak suka, ya dia lupain. Ada, makanya ini gue bahas di sini. Dan gue masukkan ke dalam poin minus. Kemudian yang keempat, nah ini kita lihat laporan keuangannya guys ya. Dia sebenarnya perusahaan sama kayak Japfa, sama kayak Cepin gitu ya. Cuman unggas-unggasan juga. Cuman dia yang terbesar adalah pendapatannya dari pakan. Dari pakan, pakan unggas itu kan butuh pakan ya guys ya. Nah dia dari, nah ini nih pakan nih. Dia dari pakan sendiri di tahun 2023 deh kita ngomongin di informasi segmen ya. Dari pakannya itu sendiri dia mengantongi 1 triliunan, 1,6 triliun. Nah ini guys, Feedmill dia di tahun 2023 bulan Maret dia sudah 1,5 triliun pakannya. Kemudian breeder 291 miliar, broiler ya. Dan ada ayam DOC, tahu nggak yang ayam kecil-kecil tuh, ayam kuning buat peternak juga. Itu kalau misalkan lu mau ternak, lu belinya ayam begitu, salah satunya. Ya dia nggak terlalu besar, tapi dia memang di tahun 2022 mengalami kerugian yakni 163 miliar. Balik lagi ke tadi ya, indikator ROE, ROA, NPM, GPM tidak menarik, kemudian bisnisnya diatur pemerintah. Ini guys yang membuat banyak yang kurang suka dengan saham-saham poultry, baik itu Cepin, baik itu Java, sama salah satunya Main. Karena bisnisnya diatur dan diintervensi pemerintah, apalagi sekarang tahun 2023, tahunnya politik,
peak ya pasti harga telur, harga pakan, harga ayam, unggas-unggasan, daging itu sangat diatur. Ayam itu ya kalau misalkan naik ke 40 telur aja guys, telur aja tadi sore nih baru gue beli telur 1 kilogram itu adalah 31.000 per kilogram. Dia kalau naik ke 40.000 aja itu udah pasti masuk berita. Ya ayam sama, kalau misalkan naik juga akan masuk berita di pasar, bahkan mungkin ada sidak dari Menteri Menteri Perdagangan atau Menteri Pertanian gitulah ya. Artinya bisnisnya, minusnya sangat diatur oleh pemerintah. Itu yang keempat. Jadi lu jangan berharap bahwa saham seperti Main ini nanti tiba-tiba ROE-nya jadi gede kayak saham batubara. Lu jangan berharap nanti net profit margin-nya tiba-tiba jadi gede gitu. Kayak BSSR tuh yang tiba-tiba ROE-nya jadi berapa puluh persen, 80% itu kan gede banget. Lu jangan berharap seperti itu. Jadi itu yang keempat, bisnisnya diatur pemerintah. Dan yang kelima sebenarnya hutang. Agak ngeri-ngeri sedap kalau lu megang saham seperti Main ini karena balik lagi ke tadi nih ya, laporan keuangannya. Dia liabilitasnya meningkat terus dari tahun 2019. Tahun 2019 itu 2,5 triliun ya. Ini liabilitas gabungan dari liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Tahun 2020 25 triliun, tahun 2021 3 triliun, 3,3 triliun dan sekarang 3,3 triliun. Dan yang paling berbahaya sebenarnya adalah hutang jangka pendeknya, hutang bank jangka pendek ini sebenarnya agak mengganggu gua sih. Di sini ada hutang pinjaman bank jangka pendek itu 1,7 triliun dan ini kan kurang dari 1 tahun yang harus segera dilunasi. Makanya kalau lu melihat guys, gua kalau misalkan jadi pemilik perusahaannya atau gue jadi investornya ya guys, melihat dengan kondisi keuangan seperti ini ada hubungannya dengan minus yang kelima. Gue nggak akan meminta perusahaannya ini untuk membagikan dividen tuh. Makanya dia terakhir membagikan dividen ya di tahun 2019 dan itu bisa jadi adalah dari laba bersih di tahun 2018. Nah, ini sekaligus langsung minusnya dua, hutangnya, kemudian ada no dividen. Sudah beberapa tahun dia tidak membagikan dividen. Apalagi kita melihat bahwa sahamnya itu turun dan dia seringkali tidak konsisten kan. Minus tahun 2020, minus lagi baru plus gitu. Tahun 2021 tiba-tiba naik gede, tiba-tiba berturun ya. Kemudian tahun 2021 kuartal 3 minus lagi. Jadi sebenarnya saham ini agak sulit diproyeksikan. Saham yang sangat mudah diproyeksikan salah satunya yang gue pernah sebutkan. Lu boleh lihat video gue ke bawah, di scroll-scroll. Itu adalah saham seperti Bluebird. Saham yang mana musuhnya hanya di pandemi saja. Ketika pandeminya sudah usai ya sudah, Bluebird ini bisa jadi dia akan konsisten dan itu masuk salah satu saham yang gue suka. Gue pernah punya barangnya untuk Bluebird dan gue mungkin akan berencana masuk lagi. Balik lagi ke Main ini ya, ini 6 alasan kenapa sahamnya turun menurut gue. Dan ini minusnya kalau lu megang saham Main, lu harus mengetahui minus dari saham ini. Nggak mungkin lah setiap saham nggak ada minusnya, pasti ada minusnya. Nah, kita dari tadi sudah membicarakan minusnya guys. Sekarang kita membicarakan plusnya, dan plusnya gue sangat suka dengan saham seperti ini. Plusnya adalah yang pertama, penjualannya meningkat terus dari tahun ke tahun. Salah satu saham yang beberapa waktu lalu gue bilang ini udah waktunya beli adalah Japfa di angka 1000. Sekarang lo udah mengetahui Japfa di angka berapa? 1.300 atau 1.200. Jadi ya penjualan dari Japfa itu meningkat terus dari tahun ke tahun. Sama penjualan dari si Main ini, lu boleh lihat guys di laporan keuangannya dan ini sudah gue rekap. Penjualan bersihnya di tahun 2019 itu 7,4 triliun. Kemudian abnormal ya di tahun 2020 jadi 7 triliun. Tapi turunnya tidak terlalu dalam. Menurut gue masih bagus dan masih masuk akal. Tahun 2021 jadi 9 triliun. Tahun 2022 jadi 11 triliun. Ini angka yang hebat sebenarnya. Dia dari tahun 2019 kan naik sekitar 3 triliun. Berarti kan dari 2019 ke tahun 2022 dalam waktu 3 tahunan penjualannya bisa meningkat 50% malah, hampir 50% kan ya, 3 triliun dari yang tadinya 7 triliun jadi 11 triliun, hampir 50% walaupun gak nyampe 50%. Kemudian selanjutnya adalah yang menarik,
Nah, jadi si Main ini baru meresmikan pabrik yang ada di Purwakarta. Nih, Purwakarta itu di tanggal 25 Juli. Lu bisa lihat di kilas peristiwa tahun 2022. Dia rumah potong hewan unggas PT Malindo Feed Mill di Purwakarta mulai beroperasi, yang seharusnya ini juga bisa meningkatkan pendapatan di tahun-tahun setelahnya. Jadi perusahaan ini ya bisa dikatakan ekspansi lah. Ekspansi dan meningkatkan, ekspansi lah. Itu. Tapi yang paling gue suka dari saham Main ini adalah valuasinya. Nah, karena dia ketiban banyak serangan, tantangan dari kanan kiri, saham poultry ini nggak cuma Main aja. Japfa, Cepin banyak tantangannya di tahun 2022, tahun 2023. Sehingga sahamnya turun. Sekarang sudah di angka 450 kan guys. Tapi dengan sahamnya yang turun, valuasinya pun jadi murah. Lu lihat di tahun 2019 dia PBV-nya 1, di tahun 2020 dia 0,8, tahun 2021 dia 0,75, 0,52 di tahun 2022, sekarang kuartal 1 2023 dia 0,53. Saat ini valuasi Main itu paling murah dalam beberapa waktu belakangan. Bahkan kalau misalkan lu melihat di tahun 2020 ketika market crash, ya, ketika market crash, harga saham Main ini dia turun sampai di angka 402. Di sini guys, 440-an, lu boleh lihat di sekuritas lu ya. Tapi gue tadi kira-kira di angka 420-an atau 404 perak per lembar. Sekarang sahamnya di angka 450. Itu dengan kondisi market crash saja di tahun 2020 di mana ekonomi runtuh, banyak pedagang peternak ayam mengalami kerugian dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya pakan juga kan nggak laku, pakan harganya ya nggak laku lah. Pakan itu juga bukan barang yang bisa disimpan dalam jangka waktu lama, bisa busuk kan. Sama seperti ayam, produknya si Main ini, dalam jangka waktu lama dia nggak bisa bertahan lama gitu. Tetap harus ada yang targetnya, ayamnya harus beratnya berapa gram gitu baru bisa mencapai target penjualan, bisa dijual gitulah ya. Kalau nggak ya udah nanti jadi ayam mati gitu. Tapi yang mau gue katakan adalah berhubungan dengan valuasi yang murah dari saham Main ini guys. Saham Main ini sudah mencapai harga terendahnya saat ini. Dan itu masih menjadi harga terendahnya. Kenapa? Karena saham Main masih belum bisa mencatatkan keuntungan. Dia masih rugi guys tahun 2023 kuartal 1. Nah inilah yang gue katakan low risk tapi berpotensi untuk high return. Saham seperti ini yang gue suka. Coba sekarang kalau misalkan dia turun ke angka 405 aja atau 400 perak per lembar seperti harga saat dia pandemi. Kerugiannya berapa sih? 10% paling. Tapi lihat kalau misalkan nanti ekonomi tumbuh. Oke, ekonomi oke lah sudah tumbuh lah. Tapi kan sekarang masih ada tantangan dari komoditas, harga pakan mahal, kemudian peternak banyak yang gulung tikar, ya kan? Ayam yang DOC juga jadi kurang laku dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kita melihat dari si Main ini, dia nggak cuman di situ aja, dia buka restoran. Nah sebenarnya lu kayak tahu kayak The Besto nggak? Sebenarnya gue berharap bahwa Main ini bisa lo buka kayak restoran ayam chicken gitu ya, untuk memperluas jaringan bisnisnya, memperluas segmennya. Dan dia sudah melakukan ternyata di tahun 2022 bulan Juli, PT Malindo Food Delect turut serta Pekan Raya Kemayoran Jakarta, dan di tahun 2022 bulan Mei dia membuka restoran Sanicik di Komplek Plaza Fatmawati depan kantor pusat Malindo. Ya harapannya bisa kayak jadi The Besto. Lu tau The Besto nggak? Jadi banyak jaringan gitulah. Nah itu yang menarik sebenarnya dari saham Main ini, dan kita perlu melihat prospeknya. Itu di poin 2, berhubungan dengan poin 2. Jadi plusnya adalah penjualannya meningkat dari tahun ke tahun, kemudian dia melakukan ekspansi terus-menerus, kemudian valuasinya juga murah, dan valuasi sekarang itu masih valuasi yang murah di mana ya itu tadi gue bilang kalau misalkan dia turun ke angka 400 aja, lu cuma mengalami kerugian 10%. Harusnya. Dan apakah dia turun gitu sampai ke di bawah 400? Wah, itu malah lebih menarik untuk dibeli sebenarnya, valuasinya makin murah lagi.
itu harga market crash aja di angka 400. Itu hitung-hitungan kasar ya guys, ya tetap aja nggak bisa jadi pedoman, tapi setidaknya bisa menjadikan kita gambaran bahwa sebenarnya saham main ini masih murah. Dan terakhir dia di tanggal 26 Mei naik sahamnya kan, naik berapa persen tuh, 5% kalau gue nggak salah, karena sahamnya murah guys. Jadi udah kecil potensi untuk turun, dan ketika saham murah potensinya hanya naik ke atas. Hanya tinggal menunggu momentum apa yang bisa membuat sahamnya naik. Kayak Japfa kemarin, momentumnya ada berita impor gitu ya dari Singapura ya. Singapura melakukan impor ayam gitu. Walaupun sebenarnya kuartal 2 belum tentu bagus sih Japfanya, tapi sahamnya naik dengan sendirinya. Karena ada berita, ada isu gitu loh guys. Nah itu guys. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Paling gitu aja ya untuk saham main ini. Dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ingat, ini bukan ajakan jual atau beli. Gua akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.